Aku ditawarin tas loh 12 juta 12 sama juta. mami, katanya warna merah Gucci 12 juta. Enggak, aku terus Dia beli sama aku. dia beli sama aku kok cuma 6.500.000 ditawar aku jadi 6 juta kalau nggak salah, ditawar pula jadi 6 juta bukan 12 juta gitu, tas Gucci warna merah. Dan itu pertama dia punya tas Gucci Ya, dia ngatain aku tas branded. iya, dia di grup tuh maki-maki aku, Davina muka lu miring katanya, pipi lu kayak makan permen dan bla 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 katanya. Lu emang tas brand lu bagus semua, nggak ada yang bagus kali. Ya masih mending aku lah, aku pakai tas brand udah udah 10 tahun lebih, dan dia baru tahu tas brand. Pertama beli tas brand pula tas aku yang dibeli sama dia Tas seharga second. 6 juta second. Dia bilang kan, dia katanya anti beli barang second. Dia bilang kan, dia ngatain nih kita Mirzani katanya suka beli barang second. Katanya dia anti kata beli barang second. Padahal dia pertama kali punya tas branded itu beli tas second punyanya Davina. Nah dia itu panas karena apa? Aku habis beli LV. Aku habis beli LV, beli apa kan? Aku kan ada kan LV yang sebelum yang LV aku yang beli apa? Yang baru itu yang beli apa? Yang LP sepatu sebelum itu yang bulat itu ya. Yang bulat itu kan aku udah beli, dia panas. Aku beli Balenciaga, beli LV, beli YXL kan, dia panas, dia iri karena dia nggak punya barang branded sama sekali. Kalau aku kan tipe orang yang kalau aku beli barang branded aku nggak pernah pamer. Pernah nggak aku pamer, nggak pernah aku story, nggak pernah kan, aku nggak pernah pamer karena memang aku pikir malu gitu loh, malu yang ada kita dikatain norak gitu kan kalau pamer-pamer kayak gitu, beda sama dia gitu. Akhirnya belilah itu barang second, tas second dari Davina gitu. Dan itu gue tahu gini, gue lucunya gini, Aku kaget dia bilang jual ke Beb Alwi. nah lucunya gini, kan dia nawarin, Neng, Davina tuh katanya jual pre-love tas brandnya, dia bilang kayak gitu kan, dikirimin lah salah satu fotonya tas yang Gucci merah itu. Terus udah gitu kan, enggak Ami, gue bilang kayak gitu, gue lagi lagi nggak butuh tas branded karena kan tas gue habis beli tas, udah kayak gitu kan. Udah tuh tiba-tiba kucuk gue ke Jakarta tuh, ke Kalibata tuh kan, langsung cucok lah yang ngeluarin pakai tas Gucci tuh, cucok lo, dia lo tasnya Gucci lo, katanya ini kan udah lama, lu aja baru ngeliat. Gue langsung kaget gini, dapat gue lah, bukannya kemarin lo ngirim gue suruh bayarin ini tas Davina. Jadi kan gue nggak mau ngebom dia ya, takutnya dia marah sama gue kan. Makanya waktu dia malam WA aku marah-marah, lu punya masalah apa sih Davina sama gue? Kan gue kaget kapan gue nyindir dia kan. Terus aku bilang, tapi dipikir-pikir emang ya sadar ya dia punya masalah sama aku ya. Saat yang aku endorse nggak diposting itu emang bukan salah, kan nggak merasa bersalah. Jadi itu, oke, sekarang kita panggil lagi Ardian. Ardian. Bye. Love you so much. Mantan asisten kakek cabul. Tembus berapa? Wow, 31.000. Santai, jangan sebut nama. Ya. Jangan sebut nama. Kakek cabul. Mami juga nggak apa-apa, ada Mami Talia, Mami Jenny, Mami Yuli, banyak Mami ya. Gaby, ya, ingat, kontrol. Keluarkan unek-unekmu selama ini. Mau nanya apa dulu nih? Kak Gaby mau nanya apa? Aku nggak perlu nanya, aku tentu ya. sebelum aku udah hidup sama dia. Jadi nggak perlu bertanya. Iya, sini Kak. Kontrol, Sini, Kak. kontrol. Kan mantan nih, harus kontrol. Kan tadi Bukan masalah itu. acting. Apa sayang? Apa yang harus kita ungkapkan? Bagaimana pendapat Anda saat Anda bekerja dengan dia dan saat kita lagi di Makassar? Cus. Waktu aku di Makassar, Ya. nah, aku itu Nah, waktu pas aku lagi di Makassar, oke, aku kan habis operasi tuh kan. Nah, sama dia itu Operasi kelamin kayak dia. bukan. Kirain habis operasi kelamin kayak Operasi dia. usus buntu. Iya, habis operasi usus buntu tuh. Kan aku nggak boleh ngangkat-ngangkat berat ya kan. Nah, dia suruh bawa aku koper-koper kayak gitu kan. Nah, setelah itu tiba-tiba operasian aku itu sakit. Nah, untung ada Katalia yang pengertian sama aku. Katalia itu baik, nganterin aku ke rumah sakit, ngebiayain aku semuanya dengan Katalia, ngebiayainnya gitu.
Sebenarnya gini, jadi pada saat di Makassar itu, aku nggak tahu nih cerita anak ini, ternyata dia sebelum ke Makassar itu dia udah mempunyai kayak benjolan ya di tung kamu ya. Pokoknya di operasianku itu. Oke. Nah pas di Makassar itu, pas besok paginya kita mau pulang, malamnya itu dia ada juga fansnya si Mami lah bilangin dia. Iya. Ya. Kan aku cinta banget sama dia, sayang banget. Halo. Halo. Sarangnya opa. Udah terusin. Nah, habis itu Durasi. ada fansnya, terus dia bilang, "Kak, cek dong si Adrian sakit kenapa? Ah, mungkin kali lagi lelah di berolahraga di kamar," aku bilang gitu. Aku tuh nggak percaya. Beneran Kak, itunya berdarah. Apanya berdarah? Kemaluannya. Masih jiwa-jiwa mis ya, kemaluannya. Kok bisa? Terus Adriannya mana? Ada di kamar si Mami. Nah, kok nggak keluar? Terus aku gedor dong kamarnya, aku bilang, aku buka. Kamu kenapa? Coba buka celana kamu. Aku bilang gitu. Ini Kak, ditunjukin ternyata kemaluannya itu sudah berdarah. Ya aku langsung otomatis, karena aku merasa dia teman aku bilang, ayo kita ke rumah sakit, ngapain di sini nunggu besok apa sekarang aja, aku bilang gitu. Langsung ke rumah sakit, diantar sama fansnya kita. Iya. Kita kayak berasa artis, fansnya Mami. Nah seperti itu. Habis itu emang iya si Mami itu mengasihkan ATM ke aku, tetapi di situ di rumah sakit itu tidak bisa untuk debit. Nah, aku bayar pakai duit cashku, aku belikan pampersnya. Pakai pampers kamu kan, lala kakek ya, karena aku belikan kan. Nah, pas pulang itu dia tanya, berapa pembayarannya? Ya aku bilang begini, gak usah bayar, soalnya dia aku nggak anggap teman juga, aku bilang gitu. Nah, aku itu masih care sama ini anak. Terus aku bilang, kamu jangan pulang aja dulu, kalau enggak dirawat aja di rumah sakit Jakarta. Nah karena aku kan punya rumah sendiri, aku pulang tuh. Nah tiba-tiba dia bilang, Kak aku udah pulang ya gini ke kampung, soalnya aku lebih bagus berobat di kampung, dia bilang begitu. Oh nggak apa-apa, nanti kalau udah sembuh ke Jakarta lagi. Aku nggak tahu tuh keluhan dia pada saat dia bekerja sama si Mami. Nah pada saat di Makassar juga sarapan itu kan cuma ada 2. Nah, kami itu kan ada 3. Nah, saking aku itu tadi berjiwa iblis lah ya, nggak usah baik banget. Gue nggak baik juga sih orangnya gitu loh. Terus itu aku bilang, si Adrian ini kan nanti akan dibuat kerja 1 harian itu. Aku bilang, Adrian kamu makan yang 1 ini aja. Terus itu nanti aku bagi 2 sama dia aja. Aku relakan makananku buat dia dan kami setengah-setengah. Kalau dia seandainya seorang bos yang baik, seharusnya dia pesankan dong 1. Dia kan buat 3 orang, 1 asistennya, 1 aku, dan 1 dia. Nah, tapi ya begitulah tadi sifatnya ya begitu ya, mau bilang apa. Nah, Benar. terus itu pas saat kamu kembali lagi ke Jakarta, kan? Benar. Pas Kamu yang cerita masa aku, kamu yang cerita. Ingat ya, kontrol nama ya. gitu. Apanya? Kok Yang kamu- pas aku ke Jakarta. Nah pas aku balik ke Jakarta, nah aku itu udah mulai gimana gitu ya. Aku kok jadi nggak nyaman gitu, kayak ngerasa aku tuh ngebatin gitu kan. Karena apa? Dia lupa naruh barang, aku yang diomelin, Ya, aku kayak yang kena babunya, semprot. dia kan gitu. maki-maki kan? Iya, aku dimaki-maki seperti itu. Lalu dari situ aku kurang apa coba, maksudnya kok bisa ya aku nggak dihargai gitu. Terus pas kemarin aku lihat aku disebut oleh dia aku sebagai babu itu gitu kan. Aku gimana ya, sedih hatiku, aku kok dia nggak menghargai aku gitu atas apa yang aku lakukan terhadap dia gitu maksudnya. Dan apa juga ya, banyak pokoknya. Makanya kenapa aku keluar, karena aku ngebatin. Sebenarnya aku itu bilang ke dia mau ngurusin BPJS buat adikku beasiswa, tapi itu enggak, cuman aku ngebatin gitu. Yang aku lebih ini lagi sih, aku lagi nyapu, aku sedang nyapu, dia langsung buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah disitulah aku ngerasa kayak ngebatin, kok aku seperti ini gitu ya. Nah setelah itu
aku balik tuh kan ke Subang. Nah, udah ke Subang, kalian tahu kan kasusku yang penipuan itu. Nah, yang penipuan aku disuruh pencuri ini segala macam. Jadi ceritanya begini, kalian jangan pada menghujat aku terus. Jadi buat mental aku jadi down gitu ya. Aku jelasin di sini, aku itu bukan penipu. Kalau masa penipu cuma 1,5 juta buat apa? Jadi gini ceritanya. Dia itu kan lagi buka dis ya kan. Dis itu. Nah, pada banyak chat ke dia, cuman niat aku di situ adalah ngebantuin buat bales chattingannya yang tadinya dia nggak bales, dibalesin gitu kan. Makanya aku di situ sempet shock dong. Udah aku bantuin, udah aku balesin chat, emang transfernya benar ke aku, gitu kan ke aku transfernya. Nah, niat aku hari Selasanya itu mau ke Jakarta mau ngasih ini duit dis ini buat jadi Disney kayak gitu. Nah, udah dari situ mungkin si dis ini ngehubungin atau nge-DM kali ya, DM terus biar kebaca kok aku nggak dimasuk ke grup ya gini. Nah, aku pada saat itu jam 11 malam aku tidur dong, aku nggak tahu ada telepon masuk, nggak tahu ada chatting, nggak tahu gimana kan. Makanya sedih banget di situ kan dibilang penipu gitu. Maksudnya Kasih air ya, kasih air. iya, maksudnya gitu. Jadi aku dibilang penipu lah, inilah. Enggak, aku bukan penipu gitu. Aku bukan menggelapkan uang. Buktinya mana kalau aku penipu? Aku kabur, dan aku kalau misalkan penipu aku nggak bisa ketemu sama Kak Gebi, kata Lia. Sekarang buktinya aku ada di sini kan, karena mereka percaya sama aku adalah orang baik, bukan penipu. Kalian jangan hujat-hujat aku lagi gitu kan. Makanya kenapa aku udah gak sama dia lagi, aku ngebatin, jujur aku kerja ngebatin. Terus aku juga dibilang penipu di YouTube, udah banyak banget ada banyak banget YouTube, kamu tinggal cari aja asisten Dian gitu, pasti banyak keluar itu tentang aku semuanya. Udah gak usah promosi YouTube, udah bahas yang poinnya aja. Ya udah kayak gitu. Apalagi Sabar. Kita manusia teraniaya, terhina. Udah, Ya udah itu aja lah, aku nggak bisa ceritain semuanya. Udah, makasih ya. yang cantik ya Dian ya. Aku lagi dah. Ini dia Miss Congeniality 2020. Gaby Pesta. Jangan sampai tinggi di backdoor. Tapi keren kayak MC, boleh dong. Nah, ini aku mau bahas tentang dia bilang katanya tetekku katanya harganya 1.500.000 silikon. Jujur ya, sebelum aku implan payudara, aku pun udah berkali-kali ngomong pas di live itu, aku bilang, "Iya, aku dulu sebelumnya itu silikon." Aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya aku kerok dan aku ganti implan. Ya, jadi memang sebelumnya itu ya aku memang suntik silikon tetekku waktu zaman aku masih susah, nggak punya duit sama sekali. Akhirnya diantarlah sama Mami Talia itu ke Thailand dan operasi lah implan payudara pertama kali. Udah lama banget. Gitu ya. Jadi implan tetekku itu sama kayak dia harganya, satu dokter, satu klinik, satu negara, satu kota ya. Jadi made in tetekku sama made in tete si kakek itu satu ya. Ketawa boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Jadi dia bilang tetekku harga 1,5. Kalau misalkan kita satu dokter berarti tetekku 1,5 juga dong. Terus vagina sama aja. Vagina gue katanya 24 juta. 24 juta sini deh. Siapa bencong mau gue sponsorin. Kalau 24 juta gue antar ke Malili bebek. Pertanyaannya kenapa ya kalau barang orang semua murah? Diam. Operasi 24 juta itu Mekinya Matalia. Mekinya malah lebih murah daripada 24 juta. 4 juta doang. Ada aksesorisnya loh, Beb. Aduh ya Allah. Ya Allah.
Ini tukang anter, aku operasi ya sama Operasi. hotel, ya itu aku pakai bahasa Indonesia. Takutnya Kan dia nggak ngerti bahasa Inggris. Coba dikit-dikit pakai bahasa Inggris. oke. Oke. Ah. Kita nggak bisa bahasa Inggris juga. Iya. Aku bisa loh. Aku dikit. Nah, daripada dulu aku nggak bisa bahasa Inggris, aku kau ajarin. yang ngajarin. Oh, oke. Ya, yes. Udahlah mau bilang nanti aku deh katain lagi sosok linggis kan. Jadi akhirnya dia tukang anterin. Jadi itu semuanya itu ditotalin kalau sama hotel, makan, transportasi, sama uang belanja aku di sana, uang yang lain-lainnya semuanya jajanku semua karena Mami Talian ini tahu aku nih kuat jajan, ya. Aku setiap hari itu mau aku pengen ini, mau aku pengen duren, mau aku pengen buah. Dia tahu banget dan dia nurutin semua yang aku mau gitu loh. Jadi itu kalau misalkan dihitung ditotalin hampir 150 juta. Aku tidak pernah bilang harga operasian nenenku sama kuntulku itu 150 juta, tapi aku bilang hampir 150 juta itu kalau ditotalin semuanya ya. Karena waktu operasi kuntul aku prepare di 80 juta kan, 80 juta. Kalau ini aku prepare di 50 juta kan. Iya. Akhirnya kita sampai sana aku ngelonte lagi kan. Iya. Nah, dia saksi hidup. Aku udah cerita semua. Kalau di live aku sering cerita. Jadi sampai di Thailand pun itu pun aku masih dalam keadaan Masih dijahit. masih jahit. Aku tuh aku shopping. Makanya kita berantem. Iya, aku shopping. Nah, Mami Talia tuh marah, dia nggak suka, maksudnya istirahat gitu loh. Aku maksain, aku stres, aku bilang aku di kamar stres, aku pengen belanja, pengen shopping. Jangan nanti duitmu habis. Akhirnya karena dia nggak mau duitku habis, malam-malam aku pergilah kabur, aku pergi ngeluntang, ya, aku pergi ngeluntang. Tapi aku udah ngomong sama tamunya, aku bilang aku habis operasi tete ya, aku bilang kayak gitu. Jadi jangan bejek-bejek tete aku, jangan pegang-pegang. Jadi aku ngewong itu tetekku ku giniin karena aku masih sakit kan, aku ngewong begini karena saking aku pengennya belanja gitu loh, biar karena Mami Talia nggak mau ngasih duitku gitu karena dia kan tahu aku boros kan, kalau udah aku pegang duit itu pasti habis gitu. Akhirnya ya udah tuh, itu bahas itu ya. Nah terus dia bilang bahas yang aku nggak suka sama Milen. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki seumur hidup, mati aku dalam kecelakaan apapun kalau aku bohong ya. Dia itu buka pintunya deh, berisik itu jadinya. Tutup kan dia. Itu kedengaran bunyi motor kebuka. Tutup memang kedengaran. Itu motornya emang begitu berisiknya. Binatang memang motor itu tuh. Iya sama kayak bacotnya si kakek itu, sama binatang itu. Kayak heboh kali bacotnya dia itu. Iya. Tarik napas sih, Miss Queen Indonesia, please. Ya. Nah, oke, tenang, tenang. silent. Jadi dia bilang katanya, nih ya, Neng, kita jebak yuk, katanya si Milen yuk. Gue bilang, ih nggak boleh loh Mi, gue bilang kayak gitu. Dia nggak jahat, gue bilang kayak gitu kan. Dia nggak jahat. Lalu, lu suka ya sama dia? Bukan masalah suka atau enggak, gue bilang kayak gitu kan. Karena dia nggak pernah jahat sama aku. Masa kalau misalkan dia nggak pernah jahat sama aku, kita harus ngejebak dia atau apapun gitu. Itu dia yang mau jebak Milen. Demi Allah nih ya, demi Allah nggak dapat rezeki seumur hidup. Aku bilang jangan Mi, gue bilang dia nggak jahat sama aku. Dia bilang katanya aku nggak suka sama Milen, makanya Milen di blacklist dari Miss Queen Indonesia. Nah, Milen pun tahu problemnya. Milen pun masih ada nih ya. Jadi Milen itu kenapa waktu itu di blacklist? Karena dia nggak fokus. Dia itu masih waktu kecintaan sama bule. Kecintaan sama bule, aku suruh Dek cepetan buat video introduction, ya. Dia nggak buat. Akhirnya pas udah hari H besok harus posting, baru dia harinya buat, dan dia benar-benar itu videonya nggak masuk untuk kategori video introduction karena nggak nyampe 1 menit juga. Akhirnya disitulah dia didiskualifikasi, di blacklist. Tapi insya Allah Milen tahun ini turun ya, Miss Queen Indonesia ya. Jadi itu alasannya. Dia bilang katanya aku nggak suka sama Milen, makanya katanya Milen itu nggak aku masukkan dalam Miss Queen. Ya dalam Miss Queen itu Milen tahu sendiri nih. Milen minta maaf sama aku, ada kok chatnya. Nih ya, nih. Mana ya? Ntar dulu. Nih. Kakak, sorry ya, aku bukannya nggak mau berpartisipasi, tapi aku udah gugur. I hope kakak mengerti, aku udah berusaha buat photoshoot dan lain-lain, tapi aku kesel banget sama fotografer yang kemarin udah buat video 2 menit sekalian di Bali itu. Jadi aku minta maaf kalau nggak bisa ikut dan nggak siap. Semoga sukses acaranya, jangan marah sama adiknya ya kak. Terus aku bilang, kamu bener-bener buat kakak kecewa loh Dek, aku bilang kayak gitu. Nah,
Udah tuh kita bahas, udah setelah itu kita pembahasan job. Dek, gue bilang ada job, bilang hari Sabtu, malam Minggu di Embok, gue bilang kayak gitu kan, fashion show, fashion show kak, oke, udah tuh. Jadi nggak ada, jadi semuanya memang kita memang ada pembicaraan gitu loh. Milen nggak masuk pun Milen udah minta maaf sama aku gitu loh. Akhirnya ya udah tuh case close. Dia bilangnya katanya Milen nggak masuk itu karena aku nggak suka sama Milen. Kalau aku nggak suka sama Milen, nggak mungkin ya Milen keluar dari penjara. Aku orang pertama nih, aku dihubungin langsung nih. Ya, dia nelpon aku nggak aku angkat karena nomor baru kan. Nih, terus dia ngubungin aku nih ya, Kak, Milen new number, ya, Kak, Milen new number. Nah, maaf ya, Kak. Dia sampai dia di dalam aja dia nyampein sama beberapa teman, dia nggak enak sama aku, dia minta maaf sama aku ya. Jadi itu si kakek itu yang mau ngejebak Milen itu sampai masuk penjara. Itu udah dibahas. Kalau LL demi Allah demi Rasulullah nih ya, saksi hidupnya ada Stasia. Itu yang ngejebak dia itu adalah si kakek cabul ya. Sabar dulu. Ngomong ke aku kok. Tunggu dulu, sabar. Sabar ya. Jangan sampai emosi. Sabar. Jadi ya, itu kan LL kan memang pada waktu itu kan di Bali ya, di Bali. Nah, katanya LL di Bali nih, terus dia bilang, Neng, buruan lo katanya balik ke Jakarta. Dia bilang kayak itu balik ke Jakarta, dia bilang kayak gitu kan. Gua bakal ngasih kejutan sama lo. Apaan dulu? Dia bilang kayak gitu kan. Langsung, udah lu balik aja. Akhirnya aku balik lah itu pesawat nyampe aku pokoknya Jakarta di apartemennya itu malam. Aku nyampe malam, lu lihat ya katanya malam ini LL itu pasti ketangkap. Dia bilang kayak itu langsung. Kok lu bisa tahu? Nih ya, katanya. Udah tuh. Ternyata dia telepon-teleponan sama Polelanya. Dia telepon-telepon sama Polelanya. Polelanya dikasih duit 15 juta kalau nggak salah. Terus dikasih duit itu 1,5 juta untuk beli narkoboy. Beli narkoboy itu Ineke 2 butir ya. 2 butir dia kasih tahu sama Polelanya. Pokoknya LL itu suka nyimpan ini di sini. Nanti lu periksa aja bagian lemarinya, bagian lacinya di sini nih. Dia yang ngasih kode. Kenapa dia bisa tahu alamat LL? Nah, dia ngubungin adminnya LL, terus dia pura-pura mau endorse. Akhirnya dia transfer tuh uang endorse itu dengan cara kayak begitu dia bisa dapetin alamat lengkap LL untuk ngirim paket, alasan dia kan untuk direview. Dari situlah akhirnya Polelanya itu nge-tracking ya. Polelanya itu nge-tracking GPS ya. GPS LL dari Bali semua. Nah, dia udah di airport. Buruan katanya. Nah, dia udah sampai di apartemen gua. Jadi di tracking ya. LL dari Bali sampai ke airport, sampai ke Jakarta, sampai ke apartemennya semua di tracking. Kenapa makanya itu pas LL udah di apartemennya, berapa jam kemudian tiba-tiba Polela datang. Padahal LL itu udah lama banget tidak pernah pakai namanya itu Ineke. Dan tiba-tiba ada dalam tong sampah LL itu Ineke. Nah, itu dari siapa coba? Itulah dari dia, dari si kakek cabul itu yang beli Ineke itu, dan disuruhnya lah Polela itu yang dibeyongnya itu 15 juta itu masukin ke dalam tempat sampah itu. Dia adalah Nikita. Saksi itu dibayar 30 juta, tapi enggak, dari aku dia minta sumbangan 5 juta loh, Mi. Hah? Dari aku 5 juta loh. Dari orang lain kan? Ya, jadi dia minta sumbangan termasuk sama aku. Dia nelpon aku malam-malam minta sumbangan. Terus aku bilang, Mi, aku lagi nggak ada duit banyak karena aku lagi banyak kebutuhan. Aku bilang kayak gitu kan. Udah berapa aja deh. Dia bilang kayak gitu. Ya udah aku transfer 5 juta ya. Aku bilang kayak gitu kan. Udah gitu. Aku nanya tuh, ini dia buat apa sih? Aku bilang kayak gitu, buat nyuap apa? Nyuap, ternyata dia mau nyuap saksi itu supaya membuat kesaksian kalau dalang dari pemukulan itu adalah Nikita Mirzani. Jadi dia pengen banget menjarahi Nikita Mirzani ya. Tahan, ntar dulu. Kontrol, takut supaya live-nya nggak di take down. Supaya live-nya bisa di save kan. Jadi dialah dalang, padahal dia dalang dari segala dalang itu. Jadi dia ditonjok, memang beneran ditonjok, tapi ditonjok itu belum nggak tahu itu suruhan Nikita Mirzani atau bukan gitu kan. Karena apa? Mulut dia kan suka lantam. Dia kalau ngeliat orang kan gini. Jadi pada waktu itu ada orang Asimbon lewat, dia ketawa ya nih. Dia ketawa-tawa. Jadi orang Asimbon itu lewat, dia ketawa-tawa. Kayak nawain gitu loh, nawain. Sekarang kalau misalkan pas nawain kayak
ketawa-tawa kayak nawain gitu lah, nawain. Sekarang kalau misalnya pas nawain kayak gitu, siapa nggak tersinggung? Hanya orang Asimbon itu balik lagi darah. Itulah kesempatan dia, sampai dia nelpon aku, demi Allah nih ya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki lagi nih ya, aku bersumpah lagi nih ya. Dia bilang, Neng, Wisik, Neng, dia bilang kayak gitu, lu tunggu aja ya katanya, Nikita Mirzani katanya pasti akan dipenjara, dia bilang kayak gitu. Lah, dipenjara gimana? Aku bilang kayak gitu. Langsung, lu tenang aja katanya, lu lihat aja ya katanya, dia pasti dipenjara, bilang kayak gitu. Ah, gue udah Mi, gue nggak mau ikut campur, gue bilang kayak gitu kan, karena memang posisi kan aku udah nggak mau ikut campur hal-hal dia ngetek aku, mention aku soal Nikita Mirzani, aku nggak mau ini gitu, nggak mau nggak mau repost atau apapun, karena memang aku pikir aku udah di Bali, aku udah tenang dan aku udah tahu sifat busuknya dia gitu kan. Udah tuh akhirnya dia ternyata nggak tahu ada apalah, semua ini akhirnya terbongkarlah, dia nyuap saksi itu untuk mengatakan, untuk bersaksi kalau Nikita Mirzani adalah dalang dari pemukulan itu. Nah, itu untuk Nikita Mirzani. Kalau masalah sama gue, mungkin udah pada tahu itu masalahnya tanah ya, awalnya masalah tanah. Jadi dia nawarin tanah di Puncak, satu kaplingnya itu 35 juta. Enggak, kan aku kan bilang boleh lah, aku bilang LL, nggak apa-apa. Aku nggak bilang nama, ya kalau bilang LL, boleh lah kan, nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Tadi aku ngomong Tanah di Puncak. Oh iya, tanah Puncak. Jadi aku disuruh lah beli tanah tuh di Puncak. Aku bilang kayak gitu kan, murah loh. Oh ya udah deh, aku mau deh. Aku bilang kayak gitu kan, karena tergiur ya. Satu kapling itu 35 juta. Udah tuh, pergilah kita ke Puncak. Oh, dia story tanahnya yang berapa hektar dan lain-lain itu, dan itu halusinasi. Itu tanahnya goib. Aku DP lah 9 juta, ada nih ya buktinya ya. Ya, 4 juta, 5 juta ya, buktinya 4 juta dan 5 juta, berarti 9 juta DP ku masuk. Aku tungguin, kok setiap bulan nggak ada tagihan sama sekali nih, gitu kan, mana nih tagihan? Ternyata itu udah sampai setahun aku tungguin, ternyata itu tidak ada tagihan sama sekali, itu tanah tidak ada. Jadi itu tanah goib, bener-bener tanah goib ya, jadi itu tanah nggak ada sayang. Jadi tanah ada story itu tanah orang yang mengatasnamakan itu tanah dia, ya, itu tanah goib, itu yang urusan tanah. Terus aku pikir udahlah, lu nipu gua uang segitu, oke. Aku masih bisa ikhlasin, ya, Tiba-tiba dia nipu aku lagi. Neng, buat PT dong, lu kan mau bikin perusahaan, lu mau ngeluarin brand, jangan kasak kusuk, jangan berisik, di kamar aja sana. Jangan lu kan mau bikin brand, dia bilang kayak gitu kan, lu harus punya PT, dia bilang kayak punya biar lu ada company untuk ngejamin brand lu itu. Udah tuh, akhirnya aku disuruh bikin PT, berapa Mi? Dia bilang kayak gitu kan, 50 juta katanya, 50 juta. Ternyata itu harga PT cuma 8 juta. Jadi dia ngambil untung itu 42 juta, yang katanya aku itu adalah anaknya, anak kesayangannya yang gak bakal pernah berantem. Aku ini adalah katanya buntat emasnya, berliannya bagi dia ya, karena kan memang aku yang membuat dia terkenal kan. Tanpa GB Vesta dia nggak akan dikenal sama orang gitu kan. Itu jadi aku ditipu. Dari situ aku mikir, oke, udah cukup gitu kan, enough nih. Aku udah nggak mau lagi kenal dia, aku nggak mau lagi berteman sama dia, udah cukup sampai di situ. Tiba-tiba aku dengar lagi omongan ya, omongan dari dia ngomong, Kak, masa katanya si kakek bilang kakak bentak-bentak si ayah, depan ayahnya langsung, pas ada ayahnya. Ayah, kakak pernah nggak bentak ayah? Nggak pernah kak, marah aja nggak pernah kata ayah. Ayah tahu kakak tegas sama ayah untuk ngedidik ayah, tapi nggak pernah ngebentak ayah dan nggak pernah marah sama ayah.
Jadi dari situ kan berarti dia nggak ada omongan, membuat omongan seolah-olah aku ini jahat yang suka ngebentak karyawanku. Nah, kayak sampai kemarin dibilang katanya dia live kan katanya, iya katanya itu dibilang aku tuh katanya ngegaji karyawan 1.500.000 makanya karyawanku kabur itu karena gaji kecil. Karyawanku kabur itu karena maling uang warung. Itu bukan kabur, aku berhentiin. Saksi hidupnya semua karyawanku ada karena aku sidang semuanya, ya. Itu aku pecat, aku berhentiin secara terhormat, bukan secara tidak hormat ya, secara terhormat aku bilang maaf ya, aku nggak bisa memperoleh kamu, ini gaji terakhir kamu, besok kamu nggak usah datang lagi, nggak usah kerja lagi, aku bilang kayak gitu. Nah terus pas yang dia ke Bali, aku bilang sama Mami Talia kan, aku bilang Mak masih ada chatnya kan nih, aku bilang apa Mak, kamu masih ada nggak? Udah hapus. Aku masih ada, ketemu. aku masih ada, iya, aku nggak mau ketemu, Tapi aku nggak mau ngasih ke siapa-siapa. ya. Bentar. Nih ya. Oh ya udah, aku bilang. Nih kami udah mau beli tiket, rencana mau ke Bali. Oh ya udah, tapi nanti di Bali aku nggak bisa nemuin, nggak apa-apa ya Mak. Aku udah males ketemu si kakek, aku bilang kayak gitu. Lo santai aja lah sama gua nak, kata Mami Talia kan. Kan gua tahu sifat lo. Iya, nemuin kau kan pasti ada dia. Aku nggak permasalahin kali, dia bilang kayak gitu. Aku udah nggak mau lihat mukanya dia. Jadi aku tuh emang udah dari pas dia ke Bali, mau ke Bali pun, aku udah nggak mau lihat mukanya dia gitu. Aku udah nggak mau kenal dia, nggak mau gitu, udah cukup buat aku, udah gitu, enough gitu kan. Aku bilang aku nggak mau lihat muka dia. Terus kata Mami Talia, kalau gua mau ketemu lo kan bisa ntar lo ke Jakarta, udah itu kan kita masih ada chatan WA. Iya gua paham banget, nggak usah kau jelaskan, aku juga ngerti, dia bilang. Terus aku bilang iya, intinya kalau pas sama dia aku nggak mau ketemu siapapun tanpa terkecuali, ya aku bilang tanpa terkecuali. Jadi problemnya itu udah lama, cuma aku nggak pernah speak up. Aku berusaha tiap orang aku live, orang nanya, kok nggak sama si kakek? Aku selalu nggak jawab kan, karena memang aku udah nggak mau bahas dia. Dia ngechat aku di DM, nggak pernah aku baca. Dia ngechat aku di WA, nggak pernah aku balas. Dia ngetek aku, nggak pernah aku repost, karena memang aku udah buatku udah cukup. Aku nggak mau lagi berteman sama dia gitu loh. Itu pembahasannya. Untuk yang itu. Kamu mau bahas apa lagi? Ada mau aku bahas lagi? Banyak ya udah, kau bahas tapi kontrol ya. Oke. Ini Nanti. oh, Cantik kan? oke. Jadi aku mau bahas kenapa aku pergi sama dia. Jadi begini. Dia itu ada bermasalah di satu geng arisan kita yang namanya si C gitu, oke. Jadi pas aku quality time sama dia itu, aku udah terlalu banyak waktuku sama dia sampai aku mengabaikan semua kerjaanku dan sampai aku mengabaikan juga untuk kebahagiaan diriku sendiri gitu loh. Jadi aku menemani dia just a friend dan aku tulus buat dia gitu loh. Jadi pada suatu hari si C ini nelpon aku, bilang dia, "Ma, kamu sayang gak sih sama aku?" Aku langsung berpikiran, kok ini anak mikir aku sayang sama dia atau tidak. Dia pasti tahu lah aku sayang, semuanya itu aku pukul rata sebagai teman baikku gitu loh. Nah, terus aku bilang, "Lo kenapa sih?" Gue bilang itu, "Yuk kita ketemu," gitu. Nah, pas saat ketemu itu, sebelum ketemunya aku bilang sama dia, Eda, nanti aku mau ketemu sama si C, tetapi aku ketemu dulu sama si D di sini gitu. Nah, tetapi pada saat itu aku ketemunya di tempat berbeda di mall, karena pada saat itu aku mau beli pon-pon baru. Nah, pon-pon baru itu aku ditelepon sama store-nya itu ready-nya di jam 3, adanya di mall ini. Langsung aku bilang masih si C, gua nggak bisa deh kalau misalnya ngejemput lo atau langsung dari ke sana jam segini tuh nggak sempat lagi, soalnya pon-ponku itu datang jam segini gitu. Nah, jadi sebagai aku teman yang baik, takutnya nanti tempat yang itu kan adalah tempat di mana dia selalu ada. Aku bilang, Eda, nanti aku ketemu si C itu di sini. Kenapa? Aku takut nanti pas-pasan dibilang dia, loh, kok lu tadi bilang ngomong di sana, habis itu kok ngomong di sini, kan nggak enak gitu. Jadi aku kasih tahu dong. Nah, pada saat aku kelar itu pon-ponku aku dapat, nah kita makan dong di satu resto gitu. Tiba-tiba mereka datang dong. Nah, gimana kita nggak canggung? Kalian pikirlah, dia lagi bermasalah dengan si C. Nah, terus aku lagi ngajak makan si C. Nah, aku berpikir, oh ini anak kayaknya menguji sifatku gitu loh. Nah,
di situ aku bilang, si C bilang, gimana ini, Mak? Ya udah, gini aja. Say hello ke dia, habis itu kita tunjukkan sikap. Kenapa? Karena aku sudah sebelum kita bertemu itu sudah izin sama dia dulu. Aku ketemu dirimu di sini dan di sini dan di sini. Kurang tulus apa aku berteman? Tidak ada kebohongan. Oke. Tiba-tiba pulang dari situ itu aku langsung ditelepon sama dia, di WA dulu. Apa yang diomongkan si C sama kamu? Otomatis aku bilang tidak ada. Karena aku tahu mereka ini lagi ada ketidaksukaan satu sama lainnya. Terus dia bilang, tidak mungkin. Dia tidak ngomong apa-apa dengan kamu. Sama yang lain aja dia ngomong. Ya udah, ngomongkan aja. Tipe aku itu tidak mau menyampaikan omongan orang. Kenapa? Kalau aku sampaikan, aku tahu kan sifat dia arogan, segala macam, sedikit-sedikit meledak. Ya, sedikit orang-orang meledak. dikatain gembel, Nah, orang-orang semua dikatain miskin. sehingga aku aja dikatain ingat, miskin. Aku ada poin lagi tuh. Aku itu Nanti kotornya aja. nah, aku itu tidak mau seperti itu. Terus dia bilang, ya udah, kalau misalnya kamu lebih membela ke sana, aku tidak mau ketemu kamu lagi dengan ikon kata-kata. Ya aku bilang nantiku, ya kalau lu harus suruh aku memilih, aku tipe orang yang tidak bisa memilih. Kalau misalnya aku mau berteman sama kamu, ya udah. Kalau misalnya aku kesini, kalau kamu lagi ada masalah, aku kesini. Tapi omongan yang di sini aku nggak mau nyampaikan ke sini. Yang kesini pun aku nggak mau nyampaikan omongan yang kesini. Jadi aku di tengah. Dia tidak mau seperti itu. Jadi mau dia itu aku selalu ada di samping dia. Nggak bisa. Mereka itu sama-sama aku kenal dan sama-sama baik sama aku. Walaupun dia yang mengenalkan ke aku atau siapapun yang mengenalkan ke aku. Intinya mereka berbuat baik sama aku. Ya udah, dua-duanya aku pegang gitu loh. Ya kalau dia suruh memilih, aku tidak memilih siapapun. Nah, aku lihat nih siapa yang mulai mendekati aku sendiri tanpa aku yang datang ke mereka. Nah, si C itu manggil aku, ngajak aku ketemu. Aku lihat kok dia yang caring ke aku, ya udah aku kesana. Akhirnya disitulah ujung kekecewaan dia dengan aku. Nah gitu, sampai terimbas ke hal kaos seperti ini terjadi siapa sih sebut ya? Ke yang belikan kaos ini. Alin nggak apa-apa. Alin Orang gitu. tahu. Nah juga dia tuh ya tipe orang yang jadi aku ingat banget aku mau bahas lagi. Jadi ceritanya waktu itu kan kita makan di sushi di Kalibata. Udah gitu dari uang yang kita bayar itu ada kembalian kalau nggak salah 6.000 apa 7.000. Terus aku kasihin semuanya sama waitressnya, dikejar. Demi Allah nih nggak dapet rezeki nih, dikejar waitressnya, langsung diambil gitu. Aku bilang langsung aku bilang kok diambil lagi, itu buat tips dia. Nggak boleh katanya, nggak boleh ngasih orang tips, itu nggak boleh katanya, itu hukumnya haram. Sejak kapan kita bersedekah sama orang itu hukumnya haram ya? Di mana-mana pun namanya kita bersedekah itu malah bagus, itu untuk amal ibadah kita. Dibilang hukumnya haram. Itu yang pertama. Kedua kali kita mau keluar dari parkiran Kalibata. Nah, terus pada waktu itu tuh parkir dia kalau nggak salah itunya habis ya kalau nggak salah, terus harus bayar cash. Harus bayar dia mau bayar cash, udah mau bayar cash itu parkir kalau nggak salah berapa gitu ya? 3.000, 4.000 ya, apa berapa gitu. Udah gitu dia ngasih duit 5.000 dan aku bilang, "Dah Mas, ambil aja." Aku bilang gitu. "Gak boleh," dia bilang gitu. "Balikin Mas." Jadi 1.000 rupiah pun harus dibalikin sama dia. Dia bilang, "Jangan dibiasain, nanti kebiasaan kayak begitu tuh." Dia bilang kayak gitu kan. Ini minta duit sama orang. Dibilangnya kayak begitu. Nah, aku mau bahas lagi, makanya aku nggak sukanya sama dia itu begini. Jadi setelah kami pisah itu, mereka itu akan ada tanda tangan kontrak untuk suatu produk. Nah, si Alin ini mengajak aku, ya udah, "Mak, kamu ikut dong sekalian ketemu si G gitu, si G. Oh iya, aku juga pengen menyampaikan sesuatu yang ada di hatiku ke dia gitu, dan ada banyak hal yang aku dengar begitu." Ketemulah kita di satu mall itu. Nah, ketemu juga si Go itu bawa dua sama si bos sama si D. Nah, si D. Nah, kita itu ada si M, ada si T, ada si A. Nah, pas makan-makan situ ya aku tentunya beretika dong. Nah, si B itu kan yang membawa kita makan situ dan dia itu sebagai bosnya. Boleh kan saya makan duluan seperti itu kan? Itu namanya bukan satu yang kayak mau ambil muka. Namanya itu etika, kita pertama kali first impression kita ketemu sama orang gitu loh. Nah, bicara-bicara kalau aku langsung berdebat sama si G, karena aku orangnya tipe yang straight to the point. Kalau nggak suka sama orang, ayo kita kelarin, setelah itu kita baikan, enough, nggak ada lagi masalah buat aku gitu loh. Tetapi kamu harus tahu, aku kalau nggak suka aku akan ngomong sama kamu, dimanapun kamu ketemu aku ngomong. Habis itu kalau aku merasa salah, si G nya bilang gini, "Lu lagi satu Mak, kalau misalnya ada dulu dengar dari orang begini-gini, jangan lu makan mentah-mentah." Oh iya, dalam hati gue, ya juga ya. Jangan ini nanti di tag Iya. Jangan makan mentah-mentah, katanya begitu. Oh iya juga ya. Ya udah, aku bilang kalau misalnya aku salah, aku minta maaf ya Nak. Tuh, jiwa besar kita. Kalau kita ada merasa salah, harusnya kita minta maaf gitu loh.